Pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah website menggunakan Flash. Terlebih dahulu kita akan setup project dengan cara kita buat folder bernama Flash atau apapun. Kemudian kita buka Visual Studio Code. Setelah itu kita buka folder yang sudah kita buat tadi dengan cara File, Open Folder, kemudian pilih folder yang sudah dibuat sebelumnya. Setelah itu buka terminal dengan cara Ctrl+J. Selanjutnya kita akan menginstal sebuah virtual environment dengan cara Python -m install virtual env, kemudian enter. Selanjutnya ketikkan Python -m env. Oke, di sini ketika kita memasukkan perintah ini, maka otomatis akan kita dibuatkan folder bernama env. Nama env ini didapatkan dari sini, sehingga namanya di sini bisa menggunakan yang lainnya. Nah, di sini di dalam folder env ini kita sudah dibuatkan beberapa file. Oke, selanjutnya kita akan mengaktifkannya dengan cara env/script/aktif. Tandanya sudah aktif. Di sini ada nama foldernya, kemudian path-nya. Selanjutnya kita akan menginstal Flash dengan cara pip install Flash, kemudian enter. Nah, di sini kita disarankan untuk mengupgrade si pip kita ke versi ini dengan cara Python -m pip install upgrade pip, kemudian enter. Selanjutnya, setelah kita menginstal flashnya, kita akan membuat sebuah file root dengan cara klik icon new file berikut. Namanya kita menggunakan run.py. Setelah kita membuat file root kita juga akan membutuhkan sebuah folder bernama template. Di dalam folder template ini kita akan menaruh sebuah file yang berjenis HTML. Di sini kita butuhkan 4 file HTML sebagai halaman untuk web kita. Yang pertama, index.html, kemudian ada login.html, ada insert.html, dan yang terakhir ada list.html. Maksudnya begini, di file root ini kita gunakan untuk setting si URL atau alamat untuk mengakses halaman yang 4 ini: halaman index, halaman login, halaman insert, dan halaman list. Di folder template ini kita gunakan atau berfungsi sebagai struktur dari website kita. Ada halaman index, insert, list, login. Selanjutnya kita akan mengisi file root kita
Yang pertama-tama kita importkan si kelasnya dengan cara from class import class, T-nya huruf besar. Selanjutnya kita akan menginisialisasikan dengan sebuah variabel bebas. Namun di sini kita menggunakan f. Setelah kita inisialisasikan, kemudian kita akan membuat root-nya atau URL-nya dengan menggunakan sebuah dekorator. Atau di dekorator ini harus sesuai dengan si inisialisasi yang di atas ini. Jika di sini menggunakan nama berbeda, misalkan web, maka di dekoratornya ini harus sama, web. Seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan f. Kemudian titik root. Kemudian alamat URL-nya. Di sini yang pertama kita akan membuat alamat untuk home-nya atau index yang akan kita akses lewat link slash atau defaultnya slash. Selanjutnya di dalam URL itu kita akan membuat sebuah function dengan nama index. Si functionnya ini akan mereturn atau mengembalikan sebuah halaman atau struktur web kita di sini, yaitu akan mengembalikan atau mereturn halaman index. Untuk mereturn struktur web kita yang ada di sini, kita membutuhkan bantuan sebuah modul bernama render template. Cara menggunakannya, kita taruh di return render, kemudian buka kurung. Nah, di sini apa yang akan kita kembalikan ketika link atau alamat URL ini dipanggil, yaitu halaman home atau index. Berarti kita tinggal isikan di sini alamat dari struktur webnya, yaitu index.html. Sudah? Begitupun dengan halaman insert, list, dan login. Kita buat yang pertama, kita akan mengakses index.html. Yang kedua, kita akan mengakses login, halaman login.html. Jangan lupa nama fungsinya diganti dan URL-nya. Di sini kita pakai login, kita sesuaikan dengan halamannya. Kemudian di sini login juga. Di sini kita panggil insert. Di sini insert insert.html. Ini ada list, Oke. Setelah kita buat si URL-nya, alamat tempat kita mengaksesnya, kemudian kita akan membuat atau men-setting auto reload-nya dengan cara if name kemudian sama dengan main.
nama inisialnya, kemudian run debug sama dengan flow. Maksudnya di sini, ketika kita menjalankan server, kemudian kita melakukan perubahan, maka setelah kita set, maka otomatis akan di reload atau akan dijalankan ulang secara otomatis. Fungsinya adalah ini. Setelah kita membuat file root kita, di sini kita membuat masing-masing URL-nya. Sekarang kita isikan halamannya masing-masing. Di sini yang pertama kita isikan index.html. Kita ke file index.html. Nah, di sini kita akan menggunakan framework-nya si CSS, namanya Bootstrap. Kita ke bagian introduce, kemudian kita ke template, start template, kita copy di sini, kemudian kita pastekan di halaman index.html kita. Selanjutnya kita tes atau uji coba apakah si web kita berjalan, yang dimana tampilannya itu akan menampilkan kata hello world doang ketika kita mengakses link slash ini. Kita buka terminal dengan Ctrl J, kemudian kita jalankan si file rootnya dengan cara Python nama filenya yaitu run.py. Di nama file ini harus disesuaikan dengan yang ada di sini. Python baru nama filenya apa. Kemudian enter. Nah, di sini akan muncul run on HTTP ini. Ini adalah alamat yang akan kita akses untuk melihat si file web kita. Di sini kita menggunakan slash untuk index.html. Kita masuk dulu, bisa mengklik ini dengan cara kontrol, kemudian klik atau di copy paste di web browser. Nah, sudah berhasil menampilkan hello world, apa yang ada di index.html, atau bisa kita ganti menjadi selamat datang. Nah, di sini coba kita lihat. Kita refresh. Nah, di sini otomatis akan berubah selamat datang. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah navigasi bar. Nah, kita tinggal cari aja di Bootstrap. Namanya nav. Di sini tinggal kita pilih sesuai dengan keinginan atau tema website kita. Di sini saya akan menggunakan navigasi bar seperti ini. Tampilannya seperti ini. Nah, kodenya tinggal kita copy di bagian sini. Copy. Kemudian kita pastikan di bagian sini. Hello world-nya kita hapus. Kemudian kita pastikan di sini. Sebelumnya kita buat sebuah kontainer sebagai pembungkusnya. Kemudian kita pastikan di sini. Coba kita lihat hasilnya. Refresh. Nah, hasilnya seperti berikut. Supaya lebih jelas, kita modifikasi lagi. Kita ingin mengcustom atau mengubahnya. Di sini yang warna abunya ini, background warna abunya ini, kita akan ubah menjadi hitam. Caranya tinggal ke sini, ke file index.html, kemudian kelas navbar-nya. Di sini kita ganti light menjadi dark. Maka otomatis akan berubah di sini. Nah, di sini juga kita inginnya si background warna hitam ini melebar full.
memenuhi layar. Caranya, kita tinggal hapus si kontainer paling luar. Penutupnya juga. Kemudian refresh. Nah, di sini akan langsung berubah menjadi full. Dan jangan lupa menghilangkan si fluidnya di sini. Di bagian sini. Kita hilangkan. Selanjutnya, kita bisa mengcustom atau memodif sesuai keinginan kita. Nah, bisa berubah. Tinggal kita custom sedikit. Oke. Ini dengan formula lainnya. Lainnya di sini kita juga bisa mengaktifkan si URL yang ini. Misalkan refresh halaman home. Kita ingin mengaktifkan link yang ada di sini atau menu-menu yang ada di sini. Caranya tinggal panggil sesuai dengan rootnya atau halaman rootnya. Di sini ada /login. Kita taruh di linknya di href home, kita kasih slash sesuai yang ada di sini index berarti slash, kemudian insert URL-nya adalah /insert. Coba kita akses home, insert ke halaman insert, begitu seterusnya. Kopikan ini. Selanjutnya di sini saya akan membuat sebuah header background warna biru di sini. Kemudian ada gambar dan ada teks di bawahnya. Nah, di sini kita kembali ke file index.html-nya. Nah, di sini kita akan buat sebuah tag namanya header berupa kelas. Nama kelasnya bisa apapun, bebas. Kemudian di sini saya akan buat kelas lagi, gambar satu, di dalamnya ada image. Nah, di sini untuk menggunakan gambar kita membutuhkan satu folder namanya statis. Nah, di folder statis ini tempat kita taruh gambar juga file styling kita atau file CSS kita. Sekarang kita masukkan gambar dulu. Oke, sudah ada di sana statis.
Nah, selanjutnya alamatnya yaitu kasih alamatnya. Kita lihat. Nah, gambarnya sudah terbaca. Sekarang kita tinggal atur besarnya. Oke, sudah. Kemudian kita akan membuat teks di bawahnya. Di sini di dalam header kita buat lagi sebuah kelas namanya wrapper. Kemudian ada teksnya yaitu teks 1 solo. Kita buat style CSS. Kemudian setelah kita buat, supaya si file CSS ini tahu mana yang diubah, kita harus hubungkan dengan cara kita kasih link di dalam head. Link, kemudian enter. Nah, di sini linknya kemana? Yaitu kita kasih nama foldernya statis, kemudian nama filenya style.css. Artinya si struktur index.html ini akan kita hias dengan file style.css pada folder statis.
kalian sekarang buat repository dengan klik ini, new repository. Nah, setelah itu di sini buat nama repositorinya, misalkan Flash. Di sini langsung saja kita buat repositorinya, create repository. Oke, kita sudah berhasil membuat sebuah repository namanya Flash. Nah, di sini kita disediakan perintah-perintah yang bisa kita gunakan. Kita kembali ke Visual Studio Code. Nah, di sini kita buka terminal. Kita matikan dulu servernya. Nah, di sini di folder Flash ini kita inisialkan dulu dengan cara git init, kemudian di enter. Nah, di sini tercantum inisial empty git repository. Nah, maksudnya repositorinya empty, masih kosong. Nah, sekarang kita coba lihat status git status. Nah, di sini kita didapatkan untracked file, yaitu ada 4 buah file, ya, ada folder env, run, static, dan template. Nah, sekarang setelah kita inisialkan folder ini supaya dikenali sama gitnya, sekarang kita akan memasukkan semua file ini ke dalam si gitnya di lokal kita. Caranya git add, kemudian file mana saja yang akan kita masukkan. Di sini kita bisa tulis satu persatu, misalkan run.py, kemudian static dan template. Nah, kemudian kita add dan enter. Coba kita lihat statusnya git. Nah, di sini sudah masuk, yaitu filenya ke dalam si git di lokal kita. Sekarang kita akan commit ke repository yang ada di GitHub kita. Sebelumnya kita commit dulu caranya git commit -m min m, kemudian keterangannya apa, kita kasih keterangan saat kita commit, setiap kali kita commit. Ini tugas Flash materi. Baik. Nah, setelah itu kemudian kita enter. Nah, di sini sudah dimasukkan. Sekarang langkah selanjutnya yaitu kita akan remote-nya, yaitu ke sini. Ya, kita copy, kemudian kita pastekan dan enter. Kita lihat statusnya git status. Nah, di sini sudah berhasil kita commit. Sekarang langkah selanjutnya yaitu kita akan nge-push dengan cara git push min o origin nama branch-nya. Git push origin nama branch-nya. Secara default itu adalah master. Setelah itu kita enter. Tunggu. Nah, di sini ada proses penguploadannya. Nah, di sini sudah terupload. Sekarang kita bisa lihat. Nah, di sini belum berubah karena belum kita refresh. Sekarang kita refresh.
Nah, di sini sudah terupload Gravel static, template, dan run. Kita bisa tambahkan keterangan ini. Misalkan kayak ini. Oke, file artinya sudah terisi. Mungkin hanya itu